Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Rabiul Awal sebagai rahmatan lil alamin. Yang akhirnya bulan ini adalah bulan penuh keberkahan. Di mana-mana diadakan maulid baik di masjid maupun di Majlis Taklim maupun di musola, semua orang yang kumpul pasti ada hidangannya. Pasti akan ada hidangannya. Oleh karena disitulah dirubahnya bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang penuh berkah. Apalagi buat ketua PGR nih. Wah, kulkasnya udah orang muat ya mah. Kulkasnya udah orang bisa ditutup pintunya. Gitu. Tiap malam muter terus dapat berkah terus dia. Gitu. Gak tahu rusak apa karena penuh. Oleh karena itu di situ, ya. Di sini kelahiran Rasul, gitu ya. Tadi sama-sama dibacakan dalam Sirah Nabawiyah berjanji Saratu wa saranurun nubuwati bi asyari Qur'anihumul bayyang. Nur kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpindah-pindah dari dan memancarkan dari kening-kening pelipis kakek moyangnya. Wa badara badru bi jabini jadi Abdul Muthalib wa ibni Abdillah, dan cahayanya cemerlang memancar dan sungguh jelas kecemerlangannya pada kening kakeknya yaitu Abdul Muthalib dan putranya Abdullah. Jadi nur kenabian, nurnya Rasulullah, walaupun orang jasadnya belum diciptakan sama Allah, itu nurnya sudah Allah ciptakan. Terjadinya alam dunia ini, semesta ini, diciptakannya Nabi Muhammad dan isi-isinya, diciptakannya Nabi Adam, itu karena dilahirkannya, diciptakannya nurnya Rasulullah. Kalau kagak Allah ciptakan nur Rasulullah, walaupun jasadnya belum, nggak akan terjadi, nggak akan diciptakan di langit beserta bumi ini. Oleh karena itu nurnya Rasulullah juga terpancar sampai dengan kakeknya, bapaknya dari kakeknya itu terpancar di pelipis-pelipisnya. Mana tuh pelipis? Pelipis mana pelipis? Nah, mana pelipis? Itu begitu. Nah, ini yang pelipis ini pelipis ya. Ini dari pelipisnya, ya. Nur kenabian udah memancar dari kakeknya Abdullah dan dari ayahnya Abdul Muthalib dan juga ayahnya Abdullah, itu memancar. Itu kalau orang soleh. Dan kakek nenek moyang sudah terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kakek nenek moyangnya terjaga, walaupun dulu itu ada zaman jahiliyah itu kemaksiatan merajalela, itu perzinahan merajalela bebas begitu. Tapi keturunannya kakek nenek moyang Rasulullah pernah melakukan perzinahan. Bahkan yang namanya khamr, minuman itu bebas begitu ya. Kakek nenek moyang Rasulullah pernah tersentuh oleh barang-barang haram. Oleh karena itu di situ tadi. Kalau kita mungkin kalau kita apa dibilang soleh ini kayaknya masih berat gitu ya. Ibadah masih belentang-belentong. Walaupun ibadah rajin kadar khusyuan kayaknya susah. Kali nanti kita pengen punya anak yang soleh. Ya. Kita lihat kakek kita ada gak nur cahaya keimanan orang yang soleh. Gitu. Ya. Kalaupun di kakek kita kagak ada, kita semua tentu pengen punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sukses. Dilihat dari bapak moyangnya benar apa orang? Gitu. Kalau bapak moyangnya benar, otomatis ke bawahnya juga benar. Oleh karena itu kita pengen punya anak yang soleh. Halih kakek moyang kita, kakek bapak kita dulu mah namanya kurang keimanannya, kurang kesolehannya, udah dimulai dari kita sekarang. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, dimulai dari kita. Gitu. Bagaimana kita mau punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sukses, sementara kitanya sendiri masih belum melakukan ibadah kepada gitu, ya. Ayam aja, ayam tuh kalau kita beli ayam, siapa yang kesini suka ayam jago, begitu, ayam aduan, itu ngeliat biangnya dulu kalau beli ayam, gitu ya. Baik biangnya bagus apa enggak nih? Kalau biangnya bagus, anak pasti dibeli tuh, pasti bagus. Tapi kalau biangnya kecil nggak bagus, gitu ya. Yang ntar ke bawahnya juga nggak bagus kan? Kita mau beli namanya ayam aja, itu ada namanya.
kita lihat biangnya lagi. Oleh itu, kalau kita pengen punya anak yang soleh, anak yang baik, dimulai dari dari kita. Gitu. Ya, mudah-mudahan anak kita nanti menjadi anak yang soleh, anak kebanggaan buat keluarga, kebanggaan buat orang tua, dan bermanfaat buat masyarakat banyak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya dari kita bacakan dalam sirah Nabawiyah, ketika akan diberitakannya bahwanya akan dilahirkan seorang nabi, seorang rasul ke dunia ini, maka semua alam semesta bergembira. Semua alam semesta lagi nungguin akan dilahirkannya seorang nabi, seorang rasul, rahmatan lil alamin. Bahkan ketika Allah beritakan akan dilahirkannya seorang nabi, seorang rasul, maka ikan-ikan yang ada di lautan menari-nari, bergembira bahwasanya akan dilahirkan seorang nabi bernama Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan pohon-pohonan yang tadinya tidak berbuah mendadak jadi berbuah karena saking gembiranya. Bahkan tanah yang tandus, tanah yang gersang, ketika mendengar akan dilahirkannya ke dunia ini seorang nabi, seorang rasul, rahmatan lil alamin, tanah menjadi subur semuanya. Nah, itu Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, sekali lagi agar kita bisa mentaulah dari Rasulullah. Bapak Rasulullah terus innamal bu'istu liyutamima makarimal akhlak. Oh, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kenapa? Pada zaman terdahulu, zaman jahiliyah, itu akhlak sangat bejat. Sungguh kelakuan manusia tidak beradab. Bahkan ketika namanya seorang ibu melahirkan seorang anak perempuannya karena dianggap tidak bermanfaat, dikubur hidupnya. Bahkan orang lebih gunting dijadikan perjudian. Ini anaknya laki atau perempuan, dipasangin itu. Gitu. Kalau sekarang mah apa tuh di HP? Slot, gitu ya. Judi slot, orang mah, gitu ya. Orang lagi hamil itu dijadikan taruhan. Bahkan alat yang begitu bejatnya ketika Rasulullah hadir, Allah mengatur kehidupan kita. Rasulullah mengajarkan kita dari berbagai macam ilmu. Dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi Allah ajarin. Bahkan sampai kita pakai sendal aja itu Allah ajarin. Bagaimana cara pakai sendal yang baik? Maka Rasulullah mengajarkan pakai sendal dahulu dengan kaki kanan, lepas dengan kaki kiri, pakai baju, pakai celana juga begitu. Kita diajarin sampai pakai sendal, pakai baju kita diajarin bagaimana cara baiknya. Bahkan cara mandi junub kita diajarin sama Rasulullah. Dalam segala hal kita diajarin oleh Rasulullah. Seandainya tidak dihadirkan Rasulullah, bagaimana kehidupan dunia ini? Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Allah lahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya kita semua ya pantas Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ajab ayat 56 Allah perintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasul. Wahai kalian orang beriman, berselawatlah padanya. Kita diperintahkan berselawat kepada Rasul. Kenapa Allah perintahkan kita berselawat kepada Rasul? Karena dari hikmah selawat itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Banyak manfaat-manfaat dari selawat kita yang bisa kita ambil. Makanya jangan bosan-bosan kita berselawat. Jangan kurang-kurang kita berselawat. Kalau bisa selawat itu kita setiap hari biar ada 500 kalinya. Jadi satu waktu itu 100. Bahkan Rasulullah sangat menginginkan keimanan, kebahagiaan, keselamatan buat umat. Rasul sangat menginginkan keimanan, keselamatan buat umatnya. Cuma umatnya sendiri baru tahu diri, udah dikasih jalan, dia malah milih jalan ke kiri. Udah dikasih jalan yang lurus ke sana, malah ke kiri beloknya. Umatnya sendiri orang mau mikir. Rasulullah udah cari, udah kasih tahu bagaimana caranya supaya kita buat kaya. Ya, nah itu kalau kita dengar tuh ada yang baca namanya selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tuh? Soal Jibril. Ada yang tahu? Hah? Buat apa? Rezeki, supaya kaya, narik rezeki. Tuh hikmah daripada selawat. Baca tuh selawat, gak usah pakai panjang-panjang. Ada selawat nari yang kepanjangan, itu selawat pendek, selawat Jibril namanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tak ubahkan. Yang penting ya, yang penting selain kita baca selawat, kita ada usaha. Jangan lagi di kamar baca selawat 5.000 ya, begitu siang malam usaha kagak. Pengen jadi orang kaya, pengen ngarepin duit turun dari langit. Itu dari mana? Rasul sendiri usaha, Nabi sendiri masih usaha. Lah ini lagi diam baik, mendok baik di rumah. Walaupun selawat, kudu ada usaha gitu. Ya, ada satu kisah. Ada saudagar kaya dia meninggal dunia. Dia meninggalkan 2 orang anak laki-laki, meninggalkan harta dan juga meninggalkan 3 helai rambut Rasulullah. Akhirnya setelah orang tuanya meninggal, ini hartanya dibagi 2, sama abangnya dan juga yang gede dan sama adiknya yang kecil. Yang akhirnya hartanya habis bagi 2, tinggal rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah dia bagi 2 juga. Abangnya 1, adiknya 1, tinggal yang 1. Karena rambut Rasulullah ditinggalkan 3. Kata abangnya, bagaimana dek kalau ini rambut Rasulullah kita potong, kita belah 2. Lalu kata adiknya, wah jangan bang, untuk menghormati Rasulullah jangan kita potong rambut Rasulullah ini. Lalu bagaimana? Kata abang, udah kalau gitu gini, kamu ambil nih rambut Rasulullah 3-3-nya. Tapi harta peninggalan orang tua kita buat saya semuanya. Adiknya setuju. Ya udah, kalau gitu harta peninggalan orang tua silakan abang ambil semua. Dan saya membawa rambut Rasulullah. Itu adiknya akhirnya membawa rambut Rasulullah, dikantongin tuh. Setiap kali namanya dia pegang kantong, dia memegang rambut Rasul, dia berselawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekian lama. Dan dia usaha punya namanya 2 ekor kambing betina. Yang akhirnya dia berselawat terus sambil megang rambut Rasulullah, terus dia kantongin. Yang akhirnya kambingnya terus beranak pinak dan menjadi banyak. Kalau dia beli lahan yang luas, lalu dia bikin apa yang buat menjadi keinginannya. Yang akhirnya abangnya yang tadi mengambil hartanya paling banyak semuanya diambil, abangnya hartanya habis semua. Tapi adiknya yang menyimpan rambut Rasulullah, dia selalu berselawat kepada baginda Rasul, dia menjadi orang yang kaya raya. Itu berselawat. Yang akhirnya adiknya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada seorang alim ulama, dia bermimpi. Adiknya ini sedang berdiri berdampingan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang alim ini, wahai orang alim, sampaikan kepada orang banyak, siapa yang mempunyai hajat dunia, maka berziarahlah ke makam si fulan ini, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya makamnya banyak diziarahi, banyak didoain sama orang. Tuh, hikmah berselawat. Maka jangan bosan, terus berselawat. Lagi di rumah, lagi kerja, sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibu lagi masak, selawat. Begitu. Wah, jangan bosan-bosan kita berselawat. Sebab selawat yang kita bacakan nanti akan dicatat orang para malaikat, akan disampaikan kepada Rasulullah, ditulis oleh Rasulullah, nanti akan menjadi timbangan amal kebaikan kita. Ketika namanya kita berada di satu tempat namanya padang mahsyar, ketika orang semua dalam keadaan gundah, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan gelisah, ada orang yang kelelep dengan telingannya sendiri, karena pada saat itu semua manusia pada zaman Nabi Adam sampai dengan datangnya hari kiamat dikumpulkan di tempat namanya padang mahsyar. Disitulah tempat yang paling membingungkan. Seorang anak tidak kenal lagi sama orang tua, orang tua nggak kenal lagi sama anak. Maka di situ yang kita harapkan ada syafaat bagi Rasul. Nanti itu namanya syafaat uzma, syafaat yang terbesar dari baginda Rasul. Dia akan menjadi penolong kita saat orang kehausan. Saat semua orang sedang dalam kehausan, maka Rasulullah membawakan kita yang namanya secangkir air dari Al-Kautsar. Rasulullah punya telaga yang nama Kautsar, yang airnya bening, lebih bening daripada air susu.
nikmat daripada nikmat yang madu. Maka ketika seorang diminumkan oleh telaga Al-Kautsar, maka orang tersebut tidak akan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar dari Rasulullah SAW. Dan juga ketika namanya kita akan dikumpulkan, akan ditimbang, maka ada Nabi Adam alaihissalam melapor kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku melihat umatmu sedang digiring ke dalam neraka oleh para malaikat." Maka Rasulullah buru-buru nyari, mana rombongan malaikat yang sedang membawa umatmu ke dalam neraka. Ketemulah Rasulullah sama umat tersebut. Kata Rasulullah, "Wahai malaikat, berhenti sebentar. Apakah umatku ini akan kau bawa ke neraka?" "Iya Rasulullah." "Apakah dia sudah kau timbang amal baik amal buruknya?" "Sudah Rasulullah. Aku pengen lihat ulang." "Ulangin." Maka Allah mengizinkan para malaikat ulangin. Muhammad pengen ngelihat timbangannya simpulan-pulan ini. Hanya timbangannya diulangi. Benar di hadapan Rasulullah itu jomplang ke kiri timbangannya. Karena orangnya yang brengsek di kampung. Nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau melaksanakan ibadah. Akhirnya jomplangan timbang ke kiri. Ketika Rasulullah melihat hal tersebut, Rasulullah mengeluarkan kertas dari saku bajunya, lalu Rasulullah menaruh kertas tersebut di timbangan sebelah kanan, dan timbangan berbalik menjadi jomplang ke sebelah kanan. Lalu para umatnya bertanya, "Wah Rasulullah, kertas apa yang kau keluarkan dari sapu tangan dari tanganmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Itulah selawat yang kau bacakan selama di dunia. Aku catat akan menjadi pemberat pertimbangan amal baikmu." Insya Allah dengan kita banyak berselawat, nanti akan menambah timbangan kebaikan kita. Syafaat akan menjadi penolong kita, namanya syafaat uzma, syafaat yang terbesar dari baginda Rasul Muhammad SAW. Itu